Tes. Suara saya masuk atau tidak? Oke, jelas ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini kita akan membahas soal-soal TKA. Ini soal-soal saya dapat dari MGMP di Yogyakarta. Ya, jadi MGMP Yogyakarta. Dan soal-soal ini dibahas dan disusun oleh pengurus MGMP yang ada di sana. Jadi insya Allah soal-soal yang tertera ini sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan pemerintah. Oke, langsung saja sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita mulai dari soal yang nomor 1. Ini nanti insya Allah untuk 2 kali pertemuan, yaitu minggu ini atau hari ini dengan minggu depan. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Dalam seleksi Olimpiade Sains, terdapat 40 butir soal dengan pedoman sebagai berikut. Seorang peserta menjawab 37 butir soal. Berarti kalau ada 40 butir soal, berarti yang tidak dijawab adalah sebanyak 3. Ya, kita tulis di sini. Terus 32 benar, berarti 32 di sini. Yang salah berapa? Kalau dia menjawab 37, maka dijawab 32 benar, berarti yang salah sebanyak 5 jawaban. Ya, tinggal dikalikan aja. Karena kita diminta skor, berarti 32 kali 3 adalah 96. Min 1 kali 5 adalah minus 5. 0 kali 3 adalah 0. Kalau kita jumlah 91. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 1 ini saya kira soal-soal yang sangat mudah. Ya, silakan dicermati. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, kira-kira jawabannya apa ini nomor 2? Diketahui bilangan-bilangan 4/5, 1,25, 1/1/5, 90%. Letak bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan yang tepat. Konsepnya, jadikan ke dalam pecahan desimal. Itu yang paling mudah. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C-nya di bawah, dan D-nya di bawah. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan seperti biasa ya di kolom komentar. Jadi konsepnya, ubahlah menjadi pecahan desimal. 4/5.
Kalau kita rubah menjadi desimal, kalikan 2 ya, atas bawah, berarti 8/10 atau 0,8. Oke, satu orang menjawab B. Ya, kita cek. Terus 1,25 ini sudah jadi desimal. 1/5. 1/5 itu kan 0,2 ya, berarti ini 1,2. 90% adalah 90/100 atau 0,9. Dari sini kalau kita urutkan, yang pertama itu adalah 4/5, yang kedua adalah 0,9 atau 90%, yang ketiga 1/5, yang keempat 1,25. Sesuai urutan ini, maka jawabannya adalah B. Urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi diurutkan mulai dari yang terkecil. Karena apa? Dalam garis bilangan, ke arah kiri itu nilainya semakin kecil, sedangkan ke arah kanan ya itu nilainya semakin besar. Oke, jadi satu orang yang menjawab B itu benar. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Ya, silakan. Ini soal penerapan dari faktorisasi bilangan, terutama di faktor persekutuan terbesar. Jadi konsep nomor 3 itu silakan difaktorkan ya. 180, 360, dan 540. Yuk silakan. Oke, adakah yang sudah? Ya, satu orang. Oke, sambil jalan ya. Jadi untuk nomor 3 ini karena yang ditanyakan FBB, kita bisa menggunakan faktor persekutuan atau kita juga bisa menggunakan eh, ada yang bilang tabel, ada yang bilang tusuk sate, silahkan ya. Jadi kalau saya
biasanya seperti ini. Nanti silakan diadopsi karena masing-masing guru itu memiliki teknik penulisan yang berbeda. Ya, yang pertama, ini semua kita bagi dua, dibagi dua, 90, 180, terus 270, dibagi dua, 45, 90, 135. Ya, kita geser dulu aja. Setelah itu kita bagi dua. Yang bisa membagi semuanya kita lingkari. Nah, inilah nanti yang kita anggap sebagai FPP. Ya, 45 dibagi 2 tidak bisa. Berarti tetap ditulis 45. Terus 90 bisa dibagi 2, yaitu 45. Ini 135 tetap. Ya, ini dibagi 2 semuanya nggak bisa. Berarti kita bagi 3. 15, 15. Nah, ya, dibagi 3, 45. Oh, ini bisa membagi semua. Bagi 3, 5, 5, 15. Dibagi 3, 5, 5, 5. Ini kan nggak bisa, berarti nggak usah ditandai. Yang terakhir dibagi 5, 1, 1, 1. Berdasarkan yang kita lingkari, berarti FPP tidak lain adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Atau jawabannya yang B. Oke, saya kira nomor 3 itu juga soal yang sangat mudah. Jadi hanya butuh ketelitian saja. Oke, silakan dicermati sebelum kita coba di soal nomor 4. Tetap semua file nanti akan kita kirim di grup. Oke, nomor 4. Gambar berikut merupakan salah satu sisi dinding rumah. Ya, dari ini dinding rumah dilihat dari samping. Paman akan mengecat dinding tersebut. Di toko tersedia 2 kemasan cat dengan merek yang sama seperti pada tabel. Tabelnya itu, berapa banyak cat kemasan A dan B yang harus dibeli paman agar biaya yang dikeluarkan minimum. Jadi kita nanti akan mengecat ini di samping rumah ya, bagian samping rumah ya. Berarti sama saja kita mencari luas area. Yuk, kira-kira mana jawabannya? Silakan dikirim di kolom komentar.
Ingat ya, di sini saya kasih bold, ini adalah 10 meter persegi per kilo. Ya, kalau kemasannya 2 kilo, berarti kemampuan ngecatnya ya 2 kalinya, berarti 20 meter persegi. Berarti yang paling minimum kita menggunakan yang mana? Itu yang perlu dicermati. Yang pertama, otomatis kita harus menghitung luas yang mau dicat. Ya, kita hitung luasnya. Jadi di sini ada 10, berarti dari titik ini yang saya gambar warna merah itu 10 dikurangi 4, yaitu 6 meter. Setelah itu tinggi rumah itu 9 meter. Yang sudah ada 5 meter, berarti sisanya ini 5 meter, berarti di sini 4 meter. Ya, ini 4 meter. Dari gambar ini berarti ada 2 daerah. Yang pertama adalah daerah persegi panjang. Yang kedua adalah daerah segitiga yang warna merah. Ya, berarti kita hitung dulu luas sama dengan luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. Adalah 50 meter persegi. Lalu yang kedua luas segitiga. Setengah dikali alasnya 6, tingginya 4. Adalah 12 meter persegi. Kalau kita jumlah, ketemunya luas total itu tidak lain adalah 62 meter persegi. Nah, dari luas total inilah kita akan mengira-ngira mana yang paling pas untuk komposisi cat. Apakah semuanya menggunakan merek atau kemasan yang A, ataukah pakai yang B, ataukah kombinasi keduanya. Oke, ya. Jadi kalau kita menggunakan yang A semua, berarti kita membutuhkan 3 kaleng lebih, ya, atau 4 kaleng. Kenapa? Karena 1 kalengnya itu kan 2 kilo. 2 kilo untuk 10 meter persegi itu berarti 2 kilonya ini setara dengan 20 meter persegi. Ya, kalau 1 kilo kan 10 meter persegi. Padahal kebutuhannya 62 meter persegi. Otomatis kalau kita menggunakan cat A, kita membutuhkan 3 kaleng, tetapi masih kurang 2 meter persegi. Ya, kalau kita menggunakan 4 kaleng, kita kelebihan 18 meter persegi. Kalau kita menggunakan yang B, misalkan kita menggunakan 6 kaleng, berarti luasnya hanya 60 meter persegi atau kurang 2 meter persegi. Kalau kita menggunakan 7 kaleng, maka kita kelebihan 8 meter persegi.
persegi. Nah, dari sinilah, oh maaf, ini 15 ya. Ini 15 meter persegi. Kalau kita menggunakan yang B, kalau kita 4 kaleng, berarti kurang 2 meter persegi. Kalau 5 kaleng, kita kelebihan 13 meter persegi. Ya, kelebihan 13 meter. Otomatis, agar di sini biayanya minimum, maka kita harus cari komposisi yang pas antara penggunaan kaleng A dan kaleng B. Otomatis yang menggunakan sisa yang paling kecil. Ya, kita coba komposisinya. Kalau kaleng A-nya itu 2, maka luasnya kan 40 meter persegi. Terus kaleng B-nya misalkan 2, maka kan 30. Nah, ini berarti total 70 meter persegi. Jadi sebenarnya kita main aja, kita atur aja gimana caranya keduanya ini memiliki sisa yang paling sedikit. Ya, kalau misalkan seperti ini kan 70 meter persegi, sedangkan luasnya 62, berarti masih ada sisa 8 meter persegi. Oke, kita sisihkan. Bagaimana jika komposisinya dirubah? Misalkan yang A 1 kaleng, berarti ini 20 meter persegi. Untuk yang B 3 kaleng, berarti 3 kali 15 adalah 45 meter persegi. Kalau kita total 65 meter persegi. Nah, ini komposisinya lebih lebih pas karena apa? Sisanya cuma sedikit. Nah, karena kita sudah tahu komposisinya, maka tinggal ditulis untuk kaleng B membutuhkan 3, untuk kaleng A membutuhkan 1, yaitu yang C. Oke, memang analisanya harus, apa istilahnya, harus mendalam. Karena memang ini kalau kita menggunakan komposisi yang berbeda, bisa jadi akan menghasilkan sisa yang banyak. Seperti tadi, misalkan kalau kita menggunakan 4 kemasan kaleng A misalkan, maka yang didapat 80 meter persegi, otomatis banyak membuang cat. Oke, mungkin ini untuk yang nomor 3. Bisa kita lanjut untuk yang nomor 4. Oh, ini nomor 4 ya. Berarti yang kita lanjut nomor 5. Jadi soal-soal yang disajikan ini benar-benar soal yang menggabungkan antara literasi dan juga soal-soal TKA. Seperti yang info yang saya dapat untuk terakhir kali, bahwasanya nanti di TKA tersebut yang diberikan adalah soal TKA dan dikombin dengan soal ANBK. Jadi soal-soalnya itu gabungan antara literasi numerasi
dan juga soal TKA. Oke, oke yang nomor 5, perhatikan dana rumah berikut. Dana tersebut digambar dengan skala 1:50 dan satuan angka pada gambar adalah sentimeter. Berdasarkan keterangan tersebut, pilih lebih dari satu pernyataan yang benar. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Oke, silakan dipilih. Pernyataan 1, pernyataan 2, 3, atau 4. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Untuk yang pertama, luas karpot sebenarnya adalah 24 meter persegi. Nah, untuk karpot itu kan ukurannya 8:12. Itu ukurannya 8 kali 12. Maka dicari dulu panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Ya, ya. Panjang sebenarnya tadi skalanya kan 1:50. Nah, berarti tinggal kalikan aja ya. Dikali 50 ini adalah 600 cm dijadikan meter atau 6 meter. Untuk lebar sebenarnya 8 dikali 50 sama dengan 400 cm sama dengan 4 meter. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Karena luasnya berbentuk persegi panjang. Ya, 6 kali 4 sama dengan 24 meter persegi. Jadi untuk yang pertama, luas karpotnya benar. Oke, terus yang kedua, luas sebenarnya seluruhan adalah 104
meter persegi. Ingat, luas seluruhnya. Berarti kita tinggal hitung ukuran seluruhnya ya. Seluruhnya berapa? Nah, di sini ada 6 sama 10, berarti 7, 16. Terus ada 12, 10, sama 4. Kalau kita jumlah 20 berapa? 26 ya. Maka tinggal dihitung ukuran sebenarnya atau panjang sebenarnya, berarti 26 kali 50 ya, atau 1300 cm, atau 100 kok 100, atau 13 meter. Untuk lebar sebenarnya 16 kali 50 sama dengan 800 cm, atau 8 meter. Luas sama dengan panjang kali lebar 13 kali 8 ya, atau 104 meter persegi. Jadi untuk yang kedua jawabannya benar. Terus untuk yang ketiga bagaimana? Yang ketiga tadi kan ukurannya sudah ketemu. Jadi ukurannya kan 13 kali 8. Panjangnya 13, lebarnya 8, maka keliling seluruh lahan berarti 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 13 tambah 8. Ya, 2 kali 21 sama dengan 42. Jadi yang ketiga salah. Bagaimana untuk yang keempat? Keliling taman depan sebenarnya. Oke, berarti kita harus mencari ukuran sebenarnya. Kita tulis di sebelah kiri ya. Yang keempat, untuk taman, ukuran taman. Ukuran taman berarti yang ini 8, ini 6 ya. 8 kali 6 cm. Berarti panjang sebenarnya 8 kali 50 sama dengan 400 sama dengan 4 meter. Lebar sebenarnya 6 kali 50 sama dengan 300 atau 3 meter. Keliling taman berarti 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 kali 4 tambah 3. 2 kali 7 sama dengan 14 meter. Jadi yang keempat salah. Oke. Ya, silakan dicermati sebelum kita lanjut untuk soal nomor 6.
Oke, yang memiliki pertanyaan bisa open mic, nanti silakan tanya, nggak apa-apa. Atau bisa lewat kolom chat. Oke, nomor 6. Seorang peternak memiliki 250 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Setelah 9 hari berjalan, peternak tersebut menjual 100 ekor ayamnya. Sisa pakan yang tersedia akan habis dalam waktu titik titik titik. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Yuk silakan dicoba. Nomor 6. Kita kasih waktu 1 menit. Yuk, 1 menit berlalu. Kira-kira jawabannya apa ini nomor 6? A, B, C, atau D? Oke ya, kita bahas untuk yang nomor 6. Seorang peternak memiliki 250 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Berarti kita tuliskan dulu 250 ekor untuk 30 hari. Nah, lalu setelah 9 hari berjalan, berarti di sini selama 9 hari itu ayamnya ada 250 ekor. Ya, ini mula-mula yang saya tulisi mula-mula untuk yang atas. Terus yang bawah itu berjalan, ya, berjalan. Terus yang terakhir itu tadi dijual. Ya, jadi menjual 100 ekor ayam. Berarti di situ sisa ayam setelah dijual, sisa ayam berarti kan 250 dikurangi 100 atau 150 ekor.
kira-kira untuk berapa hari? Nah, maka kita perlu mencari ini dulu, sisa seharusnya. Sisa seharusnya itu kan 250 ekor. Berapa hari? 21 hari. Ya, ini sisa seharusnya. Tetapi kenyataannya, karena sudah dijual, maka menjadi 150 ekor. Otomatis pakan tersebut akan lebih lama habisnya. Ya, jadi kalian bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu 250 per 150 sama dengan yang sebelah kanan itu silahkan dibalik, yaitu tanda tanya dibagi dengan 21. Ini bisa disederhanakan ya. Nolnya dicoret, 25 dibagi 5 adalah 5, 15 bagi 5 adalah 3. Nah, terus tinggal kalikan silang aja. 21 kali 5 atau 5 kali 21 sama dengan 3 kali tanda tanya. Atau tanda tanya sama dengan 5 kali 21 dibagi 3. Coret-coret, coret-coret 7. 7 kali 5 adalah 35 hari. Berarti yang ditanyakan itu adalah pakan akan habis dalam waktu 35 hari. Jawabannya yang C. Oke, silakan dicermati. Insya Allah soal-soal ini mudah ya. Termasuk ketika nanti TKA, karena matematika di hari pertama, maka yang perlu kita siapkan adalah mental. Siapkan mental untuk menghadapi TKA. Sebenarnya apa sih TKA itu? Seberapa susah? Nah, itu insya Allah kalau mental kita sudah siap, nah, soal-soal yang susah itu akan menjadi mudah. Karena kita yakin kita bisa ngerjakan. Apalagi persiapan kita sudah lama ya. Oke, nomor 6 sudah. Silakan dilanjut di nomor 7. Yuk, kira-kira mana jawabannya? Silakan, kita kasih waktu 1 menit. Yuk, kira-kira nomor 7. Oke, satu orang sudah menjawab. Oke, satu orang ya.
Ada lagi yang mau menjawab? Kita cek jawaban dari teman kalian. Jadi, ada yang sudah menjawab dan menjawab A. Kita cek bareng-bareng ya. Untuk yang pertama, di sini ada keterangan 6 kilo mangga harganya 132.000. Berarti 1 kilonya berapa? Otomatis ya 1 kilonya kan dibagi 6. 132.000 dibagi 6, yaitu 22.000. Terus dari sini itu ada yang membeli atau ibu membeli 11 kilo mangga ya. Berarti ibu membeli 11 kilo mangga, 11 dikali 22.000, hasilnya adalah 242.000. Maka kembalian tinggal dikurangi 250.000 dikurangi 242.000 atau 8.000. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 7, saya kira ini soal yang mudah ya. Oke, dan jawaban satu orang tadi yang sudah masuk itu benar. Nomor 8. Kira-kira mana jawaban yang benar? Apakah pernyataan 1, 2, atau 3? Yuk silakan. Nomor 8, kira-kira jawabannya yang mana? Jadi untuk satu orang ya sudah menjawab dan menjawabnya benar benar salah benar. Terus ada lagi satu yang menjawab salah benar benar
Nah, kita cek. Jadi yang pertama, kita lihat ada P plus Q. Ya, berarti ini tinggal dijumlah aja ya. P plus Q. Berarti kan 3 akar 3 min 4 dan 4 akar 3 plus 5. Ini dijumlah. Ya, P ini Q. 4 tambah 3 adalah 7 akar 3. Ini harusnya plus, min 4 plus 5 adalah plus 1. Ya, ini salah. Ini seharusnya 7 akar 3 plus 1. Terus yang kedua, P dikurang Q. Ya, P dikurang Q berarti yang nomor 2 ya. P dikurang Q, 3 akar 3 min 4 dengan 4 akar 3 plus 5 dikurangi. 3 dikurangi 4 adalah min 1 akar 3. Min 4 dikurangi 5 adalah min 9. Berarti yang nomor 2 adalah minus akar 3 min 9. Hasilnya benar. Sekarang yang nomor pernyataan ketiga. Ya, pernyataan ketiga, P kali Q tidak lain adalah kita tuliskan 3 akar 3 min 4 dikali dengan 4 akar 3 plus 5. Ini silakan dikalikan satu persatu ya. Silakan dikalikan satu persatu. 3 akar 3 dikali 4 akar 3 sama dengan 3 kali 4 adalah 12 akar 12. 3 akar 3 dikali 5 adalah plus 3 kali 5 adalah 15 akar 3. Terus min 4 dikali 4 akar 3 adalah min 16 akar 3. Min 4 kali 5 adalah min 20. Nah, dari sini bisa kita selesaikan ya. Geser dulu. 12 akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Akarnya 4 adalah 2. Akar 3 plus 15 akar 3 min 16 akar 3 terus minus 20 sama dengan ini 24 ya. 24 akar 3 ditambah 15 adalah 39 dikurangi 16 adalah 23. Atau kita tuliskan 23 akar 3 dikurangi
20. Oke, silakan dicek dari sini ya. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya untuk yang ketiga salah. Sambil ngecek ulang, barangkali ada yang, oh ini keliru. Ini harusnya keliru, ini bukan akar 12 tapi kali 3. Berarti ini 36. Nah, ini salah ini. Bentar. 36 sama 20 adalah 16. 15 kurangi 16 adalah minus akar 3. Oh ya, jadi jawabannya benar ya. Tadi ada yang salah hitung. Di akar 3 dikali akar 3 harusnya 3. Ya, bagian ini. Ini harusnya ketika dikalikan, ini ketemunya 3. Oke, silakan dicermati untuk yang nomor 8. Sambil dicek, kita coba yang nomor 9. Oke, nomor 9. Perhatikan gambar beberapa strategi potongan harga dari toko berikut. Bibi ingin membeli 3 buah baju yang sama di salah satu toko tersebut. Agar mendapatkan harga total termurah, toko yang dipilih Bibi adalah, yuk kira-kira yang mana? Jadi kita harus hitung satu persatu. Ingat ya, diskon itu adalah potongan harga. Jadi kita cari harga jual, baru kita potong. Oke, untuk yang pertama, Toko Amarta memberikan diskon 40%. Berarti kalau Bibi membeli 3 buah baju, otomatis untuk yang pertama Toko Amarta ini ya, untuk yang pertama harga jual adalah 3 kali 800.000 atau 2.400.000. Terus ada diskon. Diskonnya 40%. Ya, berarti 40/100 dikali 2.400.000. Coret 2, coret 2. 40 dikali 24. Jadi diskonnya adalah 960.000. Berarti harga akhir atau harga jual setelah diskon ya, tinggal dikurangi 2.400.000 dikurangi 960.000. Ini ketemunya
1440 atau 1.440. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini kan beli 2 gratis 1, berarti tinggal hitung ada harga jual untuk 2 buah baju. Berarti 800 kali 2 atau 1.600.000. Masih lebih mahal daripada toko yang pertama atau toko Amarta. Untuk yang ketiga itu toko Pancala. Terus yang keempat itu toko Wirata. Nah, toko Pancala ini memberikan diskon ganda yaitu 30% plus 15%. Jadi cara ngitungnya bagaimana? Kita hitung dulu diskonnya 30%. Hasil akhir setelah dikurangi, baru kita kalikan diskon lagi. Ya. Atau bisa kita tuliskan, berarti harga jualnya kan 800 ya. Kita hitung satu baju dulu aja. 800 kena diskon 30%. Ini harga jual per baju. Diskon 30%. Berarti harga jualnya sisa 70%. Ya. Harga jual setelah diskon. HJ setelah diskon. Berarti ini 70/100 dikali 800.000. Atau ya ini 560.000. Terus diskon yang kedua 15% atau harga jual setelah diskon 2 sama dengan ya 15%. Berarti harga jualnya adalah 85%. Ya, berarti ini 85/100 dikali 560.000. Coret-coret. Ya. Jadi itu harganya sisa 85 dikali 5.600 atau 476.000. Ini harga per baju. Berarti kalau dia membeli 3 baju, berarti harga jual total 476 dikali 3. Ya. Dikali 3 ketemunya 1.428.000. Kalau kita lihat masih lebih murah yang ketiga. Lalu bagaimana untuk yang keempat? Ya tinggal dihitung aja. Yang keempat harga jual berarti 3 kali 800.000 ketemu 2.400.000 terus dikasih diskon
325.000 tinggal dikurangi aja ya. 2.075.000. Ternyata yang paling murah itu ada di bagian yang ketiga ya, yaitu dengan harga 1.428.000 atau miliknya toko Pancala. Oke, untuk yang nomor 9 ini sebenarnya gampang, cuma step by stepnya agak panjang. Ya, silakan nanti dicoba ulang. Itu jawabannya Christian benar ya. Oke, lanjut. Soal yang ke-10. Yuk, kira-kira soal yang nomor 10 jawabannya apa? Oke, kira-kira apa jawabannya? Ya, satu orang jawab, dua orang menjawab C. Oke, kita cek. Nomor 10 ini konsepnya gampang, tinggal mengalihkan aja distributif perkalian ya. 3 kali 3x adalah 9x, 3 kali 4 adalah plus 12, dikurangi 19 sama dengan 4x plus 13. Disatukan, yang ada x-nya kita tarik ke sebelah kiri, yang tidak ada kita tarik ke sebelah kanan. 9x min 4x sama dengan 13 plus 12 pindah ke kanan ya. Plus 12 pindah ke kanan jadi min 12. Min 19 pindah ke kanan jadi plus 19. 9x dikurangi 4x adalah 5x sama dengan 13 kurang 12 adalah 1. 1 tambah 19 adalah 20. Berarti x sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Setelah x-nya ketemu 4, dimasukkan ke 3x min 4 atau 3 kali 4 min 4 sama dengan 8.
Oke, yang nomor 11, silakan dicoba ya. Oke, satu orang menjawab, kita cek. Ya, dua orang jawab. Oke, kita cek. Jawabannya semuanya ke arah B. Kita cek ya bareng-bareng. Untuk yang pertama, di situ ada informasi yang urgent, di mana yang pertama adalah jumlah uangnya, terus yang kedua adalah biaya perjalanan. Jadi ini wajib dikeluarkan dulu, sehingga untuk sisa uang sebelum membeli buku itu tinggal dikurangi 120.000 dikurangi 9.000 sama dengan 111.000. Nah, dari sini baru kita bisa cek. Jadi yang sudah pasti itu pembelian pulpen, yaitu 4 buah. Jadi untuk pulpen 6.000 dikali 4 atau 24.000. Nah, ini kita kurangi ya. Sisanya ini untuk beli buku, ya kan? 111.000 dikurangi 24. Berapa itu? 4 kurangi, 1 kurangi 4 itu 7. Ya, 10 kurangi 2 itu 8. Atau 87.000. Ini untuk beli buku. Padahal kita tahu harga buku 8.000. Berarti maksimal buku itu 87.000 dibagi 8.000 atau 8 buku ada sisa 7.000. Kok 8 buku? 10 buku, maaf. 10 buku ada sisa uang 7.000. Karena apa? Kalau 10 buku, jadi 10 buku itu otomatis kan 10 kali 8 atau 80.000. 87.000 dikurangi 80.000, sisanya 7.000. Ya, silahkan dicermati. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau chat maupun lewat WA juga tidak apa-apa. Saya ucapkan selamat malam dan selamat
menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Untuk yang beragama lain, untuk yang merayakan Imlek, saya ucapkan juga selamat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, nomor 11 ini merupakan soal yang terakhir. Untuk yang selanjutnya, nomor 12 dan seterusnya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalani dan mempersiapkan TKA demi kesuksesan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan malam hari ini bisa kita akhiri uh, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas atensinya dan selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.